Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangis orang-orang beriman mengiringi kepergian Ramadan, di mana hari ini kita masuk 1 Syawal, yakni tanda berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan. Berpisahnya kita dengan bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berpisahnya kita dengan bulan di mana ada satu malam yang keutamaan kelebihannya melebihi 1000 bulan. Bulan di mana kita telah berpisah dengan bulan yang dilipat gandakan segala amal manusia. Kita sudah berpisah dengan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim, di bulan suci Ramadan, sebagaimana kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Tentu tidak ada jaminan untuk kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan tahun mendatang. Semuanya dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang kita kasihi, ayahanda bunda kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita, sahabat handai tolan kita, mereka tidak lagi bersama kita tahun ini. Mereka sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau dulu kita sangat mengasihi, mencintai, merindukan mereka, seolah-olah tidak ingin berpisah walau sebentar. Tetapi begitulah hakikatnya, satu kehidupan pasti ada batasnya. Tetapi tidak salah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berkenan mempertemukan kita, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, dan perkenannya juga kita pada hari ini dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat, untuk kita merayakan kemenangan kita, kemenangan untuk melawan hawa nafsu kita, melawan perjuangan besar menundukkan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh. Dan hari ini kita rayakan betapa kemenangan ini kita sambut
dengan penuh kegembiraan di hari yang barokah, hari yang penuh bahagia, hari yang penuh ceria ini. Tentu ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Andaikan kita merenungi tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah ketika kita semangat untuk melaksanakan amal soleh, beribadah, juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika kita mudah membagi apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang membutuhkan, lantas kita empati dengan mereka, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita memiliki anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang cerdas, anak yang sukses, baik intelektualnya maupun spiritualnya, juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu, semua amal ibadah yang kita lakukan ikhlas, mengharapkan ridho dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, juga itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Andaikan kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Tetapi manusia kebanyakan zalim dan kufur terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, role model kita, penuntun kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang baik dan digolongkan bersama orang-orang yang baik. Di saat kita hidup di dunia, andaikan kita memerlukan bantuan, kita boleh memanggil, membutuhkan anak dan istri kita. Kita boleh memanggil sahabat handai tolan kita. Tetapi ingatlah suatu masa, suatu nanti, di mana pertolongan tidak bisa kita minta dari kerabat dan handai tolan kita. Di saat itu kita tidak ada siapa yang bisa membantu kita, tetapi kita mohonkan di saat itu ada syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dapat menyelamatkan kita, membantu kita saat mana anak, istri, saudara lari dari kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yafirul mar' min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Surat Abasa ayat 34, 35 dan 36. Kenapa mereka para lari? Kenakatnya ketika itu kita masing-masing disibukkan dengan penghisapan amal-amal perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa yang kita lakukan, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Itulah ending daripada puasa yang memerintahkan kepada kita agar kita menjadi insan yang bertakwa. Takwa merupakan tolak ukur kemuliaan manusia. Karena kemuliaan dalam pandangan Allah tidak diukur dengan kekayaan, pangkat, jabatan, derajat, tetapi ukurannya adalah takwa seseorang kepada Tuhannya. Sayyidina Ali ketika ditanya, "Mat taqwa ya Amirul Mukminin?" Apakah itu takwa? Maka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu menjawab, "At-taqwa al-khaufu minal jalil
al-amal bitanzil, ar-ridha bil qalil, wal istidad li yaumir rahil. Takwa itu engkau memiliki rasa takut kepada Tuhanmu. Takwa itu engkau melaksanakan tuntunan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya kepadamu. Takwa itu engkau ridho, engkau rela menerima pemberian Allah walaupun dalam kadar yang sedikit. Takwa itu engkau bersiap sedia dengan amal-amalmu untuk menghadapi perpisahan yang kekal abadi, yaitu kematian. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi berpesan kepada kita, jangan pernah kita berbangga dengan yang kita miliki. Jangan pernah kita menepik dada dan sombong dengan apa yang kita raih di alam dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengukur kemuliaan dengan takwa kita. Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Allah tidak melihat dengan rupamu. Allah tidak melihat dengan bentuk jasadmu, tetapi Allah melihat perbuatan dan hatimu. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ramadan telah berpisah dengan kita. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi dari kita. Tetapi kesan Ramadan, nikmatnya Ramadan, indahnya Ramadan masih terasa oleh kita. Betapa Ramadan benar-benar bulan yang penuh barakah. Andaikan Ramadan itu dilaksanakan, dimisalkan seperti pohon, maka sudah barang tentu bagi orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khusyuk mengharapkan ridha Allah, tentu pohon Ramadan sudah menghasilkan buah. Maka andaikan kita dapat memetik buah itu untuk kita nikmati, sungguh indah hidup ini, sungguh nyaman dan tentramlah hidup ini. Maka buah Ramadan yang pertama adalah Ramadan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ramadan, di saat kita Ramadan begitu besar rasa dekatnya kita kepada Allah, rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan, tidak minum kita, walau tiada siapa yang melihat, kita tetap istiqomah bahwa aku sedang berpuasa. Ketika Ramadan tidak ingin kita mengatakan kata-kata yang haram, yang diharamkan, tak ingin melihat yang diharamkan, tidak ingin merencanakan yang diharamkan. Betapa Ramadan menanamkan rasa takut itu dalam diri kita. Ketika ini, saat ini kita krisis rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya rasa takut ini harus tetap berada dalam diri kita sampailah ajal menjemput kita. Andaikan seorang suami memiliki rasa takut, tidak ingin dia mengkhianati, mengabaikan tugas tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya. Andaikan seorang istri memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak ingin mengkhianati suami, mengotori kebahagiaan rumah tangganya bersama suami dan anak-anaknya. Andaikan seorang anak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin ia menjadi anak yang durhaka, yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seorang rakyat memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin membangkang kepada pemimpinnya. Dan andaikan seorang pemimpin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia tidak ingin menzalimi hak-hak rakyatnya dimanapun mereka berada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ramadan untuk dijadikan pelajaran
setelah Ramadan, jauh setelah Ramadan, berpisah dengan kita, tetapi nikmat Ramadan, pengajaran Ramadan masih ada, bahkan senantiasa terpatri dalam hati kita untuk kita kekalkan sepanjang hayat kita. Kemudian Ramadan membuahkan satu buah yang indah untuk kita petik, di mana Ramadan mengajarkan semangat berbagi kepada saudara-saudara kita. Lihatlah Ramadan, kita merasakan perihnya Ramadan dari pagi hingga sore, tetapi ketika menjelang berbuka, maka kita melihat saudara kita, jiran tetangga kita, maka kita hulurkan bantuan, kita berikan takjil sebagai tanda empati kita kepada mereka sebagai saudara-saudara kita, sebagai tanda solidaritas kita kepada mereka. Tidak ingin kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan kesusahan, kesempitan, sementara kita dalam kelapangan, dalam kesenangan dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Ramadan memiliki buah yang indah, yang enak, nikmat untuk kita rasakan nikmatnya, yakni Ramadan menanamkan rasa kebersamaan, rasa empati kepada orang lain, sehingga sikap ini benar-benar indah andaikan kita mampu kita laksanakan sepanjang hayat kita. Nabi SAW pernah berjanji, di mana kata Rasulullah SAW, sebagai tanda-tanda orang beriman, tanda orang mukmin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan mereka memiliki rasa empati bersama saudaranya sebagaimana ia menyayangi diri sendiri. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw li jarihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya ataupun tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan benar-benar barokah, Ramadan benar-benar indah, di mana kita didekatkan dengan kitab suci kita Al-Quran. Ketika Ramadan begitu dekat kita dengan lantunan Al-Quran Karim. Ada yang khatam sampai 2-3 kali ketika Ramadan, ada yang berjuz-juz dibaca ketika Ramadan, ada yang membacanya dengan tafsirnya, sehingga mereka terasa nikmat bersama Ramadan, yang dimana di luar Ramadan barangkali mereka agak jauh dari kitabullah. Tetapi Ramadan mengajarkan dekati Quran, dekati kalamullah, karena Quran tidak bicara hanya surga dan neraka. Al-Quran tidak bicara dengan pahala dan dosa, tetapi Al-Quran penuh dengan petunjuk Allah. Al-Quran penuh dengan pengajaran Allah dan pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, andaikan kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Oleh karenanya, lagi-lagi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan pengajaran. Ketika kita dekat dengan Quran, mudah-mudahan keberkahan rumah tangga kita dapat kita rasakan. Kemudian akhirnya Ramadan melahirkan buah yang terakhir, yakni silaturahim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ramadan antara kita, sanak saudara, bapak, istri, anak-anaknya, jiran tetangga, kenalan, hidup rukun bersama-sama untuk melaksanakan yang namanya salat berjamaah maghrib, isya, dan tarawih. Tentu ini merupakan pelajaran yang sangat indah yang Ramadan ajarkan kepada kita, betapa kerukunan, kebersamaan itu sangat dimuliakan, sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan istilah silaturahim. Maka ketika silaturahim ini dapat kita wujudkan untuk memupuk ukhuwah Islamiyah kita, kebersamaan kita, sudah barang tentu akan hadir ke tengah kita kemuliaan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita pernah menyatakan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya,
maka hendaklah mereka menyambung silaturahim mereka. Bahkan Nabi mengancam ketika kita hendak memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kita, sengaja kita hendak menemui mereka, sengaja kita putuskan mereka, maka kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahim, walau mereka termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, puasa, baca Quran, zikir sekalipun. Andaikan mereka sengaja memutuskan tali silaturahim, kata Nabi, mereka tidak akan pernah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berikan kepada kita kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah di dunia ini sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan resilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatlah kita di dunia, selamatlah kita pula di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semuanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith aghithna ya rabbal mustaghithin. Allahumma ighfir warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan lahir maupun batin, agar kami dapat mengikuti tuntunan tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah kepada kami pintu maghfirah, ridho serta berkah-Mu dalam kehidupan kami ya Allah, dalam keluarga kami, masyarakat dan bangsa kami ya Allah, sehingga kami hidup dalam keadaan tentram, aman, damai, jauh dari segala penyakit, jauh dari segala bala bencana yang menimpa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bagus. Iya, Pak. Masih Pak. Iya, Pak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu